Soalnya kan pasti yang nonton bukan dari lu doang kan, dari orang yang belum nonton juga. Bisa. Well, hola people, konnichiwa. Bagikan bersama Selvian di channel Kudetek dan Rizky dari Nerd Review. Oke, jadi ini kelanjutan video rakit PC 1 juta challenge Yes. dari Nerd Review gitu kan. Kemarin kita udah nge-build, udah nyari-nyari di pasar, di BTM, udah cari sampai malam dan udah jadi. Dan kita sekarang sebenarnya udah tes juga ya performanya gimana. Iya. Jadi buat temen-temen yang mungkin baru nonton video ini, sebenarnya video ini tuh ada 2 part ya. Part pertama itu ada di channelnya Nerd Review yang vlog nyari komponen, terus pas proses rakitnya, nawar-nawarnya, komponen apa yang dipakai, yang dibeli, dan jadi challenge rakit PC 1 juta ini nggak boleh lebih, boleh kurang gitu kan. Di video kedua ini di channel Kudetek itu kita ngomongin soal performance-nya. Ini sorry banget ya kalau syutingnya ala kadarnya karena lagi di Bandung di hotel gitu kan, dan ini harusnya udah jam check out ya. Iya, udah check out ini, kita di kasur. Yo, udah kayak syuting video apa gitu kan. Oke, jadi di video kali ini kita emang bener-bener pure ngasih tau performance dari 1 juta challenge ini ya. Jadi rakit PC 1 juta challenge ini kita kasih tau performance-nya. Jadi di video sebelumnya itu penilaian berdasarkan desain dan tawar-menawar dan juga komponen digunakan gitu. Jadi teman-teman nonton di video sebelumnya kalau belum nonton, terus ikutan voting kira-kira PC mana antara PC Nerd Review ataupun PC Kudetek mana yang paling terbaik. Nah, di video ini pure performance. Kalau misalkan performance yang udah menang berarti itu poin buat yang pemenangnya gitu kali ya. Atau perlu voting lagi? Kayaknya sih kalau performance kita lihat dari angka sih. Angka ya? Udah nggak bisa ada voting gitu lagi. misalnya, oh ini misalnya punya gue tuh lebih kenceng, terus ada orang voting buat lu, ya ngapain gitu. Iya juga ya. Jadi pure video ini dari performance ya. Oke, sebelum kita masuk performance, ini kan datanya kita udah disiapin semua tuh ya. Ini datanya udah disiapin. Mungkin baru ada yang nonton langsung ke sini belum ke video lu. Gue jelasin dulu spesifikasinya di rakit PC 1 juta challenge ini. Pertama, untuk PC-nya dari Rizky Nerd Review itu pakai spek Core i3 generasi 3, yaitu Core i3 3240, masih dual core 4 thread, terus RAM-nya 8GB dual channel ya. Dia pakai motherboard H61M dan pakai SSD 120GB. PSU-nya ini 500 watt merek Simbada, sama VGA card-nya GT 1030 2GB DDR4. DDR4. Sayangnya. Ternyata pas kita tes, gue dapetnya DDR4. Iya, dan gue pede banget kalau gue menang sih. Tadinya tuh gue pede banget kalau gue yang menang, karena gue 1030, dia 640. Gak taunya pas gue lihat DDR4, Ya udahlah, ya mengalah saja. Karena gue yakin di video lu yang menang gitu kan. Oke, itu dia spesifikasi dari PC-nya Nerd Review. PC-nya Kudetek, ini dia lebih baik, tapi ya buluk aja desainnya sih. Pakai Core FF, tapi Gen 2 itu Core FF 2400, 4 core 4 thread. Motherboardnya H61M juga dari ECS. Untuk RAM-nya 8GB juga, tapi punya Kudetek ini single channel. Ya, who cares lah ya. Ada satu slot lagi, bisa di-upgrade ke 16GB. Yoi. Jadi gue nyari yang upgradable-nya. Tapi gue dapetnya dual channel. Ya dual channel buat Intel, ya bodo amat sih, orang nggak peduli juga. Tapi ya nanti tulis di kolom komentar aja ya. Terus VGA card-nya, gue pede, gue pasti menang performance-nya karena gue pernah pakai VGA card ini. GT 640 1GB DDR5 udah 128 bit. Dia punya speed bandwidth-nya di 80GB per second, punya lu cuma 14GB per second. Jadi gue menang pede, jauh banget. PSU-nya merek biasa aja nih, merek PowerLogic 380 watt kali ya. Ya kalau di start ada. Nah, ini minusnya PC gue nih ya, perlu ganti PSU sih ya. Ini nggak boleh dipakai jangka panjang. Jadi kalau dihidupin gitu ya kan. Ini pakai hard disk sistemnya masih, tapi 500GB. Kenapa di PC 1 jutaan ini gue pakai hard disk? Supaya muat banyak ya kan, buat game, buat data, buat apa aja kan. 500GB itu menurut gue banyak untuk rakitan PC 1 juta gitu. Karena gue udah sering rakit PC 1 juta, itu nggak worth it pakai SSD. Karena kalau gue kapasitasnya pakai kecil. SSD itu karena mikirnya biar orang booting cepet dulu. Oh iya sih, Orang benar sih. nyaman dulu. Kan Percuma- kalau kata Gaptek apa? Yang penting SSD.
Ya ada ya di sini kita berbeda lah ya. Tapi ya kalian nilai sendiri di kolom komentar lah ya, diskusi. Kira-kira udah ada gambaran performance-nya lah ya. Ya, kalau dari gue sih sebenarnya udah ada gambaran. Yuk. Kita jabarin aja kali ya. Jabarin ya. Jadi pertama kita jabarin benchmark sintetisnya dulu nih. Pertama untuk prosesor ya, Core i5 2400 versus Core i3 3240. Kayak di vertikalin aja udah bang. Di vertikalin bisa ya? Oh iya, ini Bisa laptop dong. canggih banget anjay. Ini nggak disponsorin ya? BTW ya. Jadi 4 core lawan dual core ya. Core i5 itu di Cinebench R15 skornya sekitar 420-an poin, sedangkan Core i3 3240 itu skornya di kisaran 250 poin. Jadi gue unggul 259 ya. Oh iya, 259 ya, nambah 9 poin. Jadi PC gue unggul 2 kali lipat di skor Cinebench R15. Aduh, itu dikarenakan kalau PC-nya Kudet kan pakai i5 2400. Itu udah 4 core. Atau quad core. Ya, kalau gua pernah pakai Core i3 Gen 3 ini. Iya. Gua taunya dulu adalah ini 2 core 4 thread tuh dulu. Dulu marketingnya gitu kan. 2 core 4 thread hyper trading. Ya gua kemakan di marketing situ. Iya. Ya, tetap lu harus terima bahwasanya quad core lebih baik daripada quad core. Buat single core-nya sih nggak ada bedanya ya. Yes. Karena kan memang cuma beda satu generasi dan ini prosesor udah 13 tahun, Pak. Next, buat core dari GPU-nya. Antara GT 641 GB DDR5 128 bit versus GT 1030 2 GB DDR4 64 bit. Jadi lu menang di VRAM sebenarnya. Iya sih, VRAM-nya 2 giga. secara VRAM menang memang. Iya. Jadi kita tes 3D Mark ada 2, TimeSpy sama Firestrike. Nah, di sini nih salah satu dari kita unggul, ya kan. Pertama Firestrike ya, punya gua itu untuk grafiknya di angka 1982. Punya lu GT 1030 2 GB DDR4 itu di angka 1769. Tapi di TimeSpy gua kaget karena punya gua skornya rendah banget. Gua di angka 189, lu di angka 616 poin. Kemungkinan itu karena driver sih kalau kata gua. Driver lu lebih compatibility-nya mungkin lebih oke karena kan drivernya ini lebih baru. Iya. Sementara yang itu kan udah jadul banget. Sementara kan TimeSpy itu kan DX12 kan. Mungkin di situ. Oke, Tapi secara masuk CPU akal secara CPU di sini gua ketinggalan malah. Iya. Gua di 1771, lu di 2145. Itu udah lumayan loh, kayak sekitar 20%-an kali ya. 20% tapi ujung-ujungnya karena kita grafiknya cukup jauh jadinya score overall-nya gue menang telak di TimeSpy. Tapi menurut gue sih untuk TimeSpy ini pengaruh VRAM juga sih, karena VRAM gue 1 GB, VRAM lu 2 GB. Oh iya, mungkin juga ada jadi pengaruhnya. TimeSpy ini banyak pengaruhnya antara driver supportnya sama kapasitas VRAM. Nextnya Kita langsung karena ke udah game sintetis, aja kali sekarang kita ke game. Jadi kita udah siapin 4 realistisnya game. Kita udah siapin 4 game, ada Valorant, CS2, Dota 2 sama GTA 5. 1 jutaan. Bukan 1 jutaan malah 1 juta pas. 1 juta pas, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Jadi di game ini ya, kita tuh ada siapin 2 skenario. Antara di record ataupun tanpa di record. Kenapa kita ngetesnya kayak gitu? Karena ada beberapa orang yang pengen Kalau gue main game. ngikutin Kudet aja. Macam tak betul je budak ni. Iya, kalau main game itu pasti pengennya kadang di record gitu. Jadi gua jabarin 2. Pertama, game Dota 2 dulu ya. Untuk settingan grafik Dota 2 itu pakai low dan game screen rendernya di 75% dan di resolusi Full HD. Tanpa di record, itu PC gue di 56 FPS average-nya. Sedangkan PC Nerd Review itu di 46 FPS average-nya. Nah, pas Dota 2-nya di record, itu recordnya pakai Xbox. Kalau Windows G itu Xbox Center gitu lah. Ya, Kalau Windows punya gua. recorder itu. Karena punya gua nggak tahu kenapa ada encodernya. Kalau punya lu GT 1030 nggak ada. Windows G nggak bisa. Jadi dia harus pakai OBS. Itu pun OBS-nya record pakai CPU. Iya. Jadi di Dota 2 itu punya gue di 49,7 FPS, punya lu di 33,1 FPS. Bedanya 16 FPS pas di record. Jadi jatuh banget karena memang lu recordnya pakai OBS gitu loh. Dan berasa banget ya pas di record dan tanpa di record ya. Next, game GTA 5 nih ya. Ini game yang paling banyak dimainin orang ya kan. Karena PC kita mau mainnya game berat AAA tahun 2013 2014. Nah, di GTA 5 ini untuk grafik settingnya itu di normal, resolusinya Full HD. Iya, Ya resolusinya kan? Full HD. Tanpa efek apapun ya kan, anti aliasing dan apapun udah dihapus lah. Pas tanpa record PC gue di 65 FPS rata-ratanya dan PC lu di 35 FPS. Bedanya 30 FPS Pak. Karena apa? Karena Hampir 2 kali lipat ya. Iya, DDR5-nya itu pengaruh Pengaruh banget ya. Iya. Dan pas di record turun banget nih karena memang ya record itu berat Pak untuk PC jadul ya. Rata-rata FPS gue turun dari 65 jadi 36 FPS dan lu dari 35 ke 32 FPS. Penurunannya nggak begitu banyak. Next ada game Valorant. Game Valorant surprisingly di PC 1 juta nih work semuanya ya.
ya. Iya. Karena ada beberapa VGA yang masih DX10, DX11 itu nggak support di Valorant. Ternyata VGA gua GT 640 dan VGA-nya lu GT 1030 itu udah support Valorant karena udah DX12. Di Valorant kita pakai settingan sama low di resolusi Full HD juga. Dan kita ngelihat hasilnya pas tanpa di record, gua menyentuh 142 FPS untuk average-nya. PC-nya Nerd Review itu average-nya di angka 73 FPS. Kepangkas setengah, bro. Setengah. Bedanya tuh 69 FPS kita. Gokil sih, gokil. Sedangkan buat minimum average-nya gue masih di 99 FPS, jadi masih aman. Sedangkan lu di 46 FPS minimumnya. Iya, ada frame drop gitu juga. Frame drop, yes. Pas di record nih, kalau kalian mau main game Valorant di PC sejutaan ini sambil di record, itu gue turun dari 142 jadi 91 FPS. Masih oke lah ya buat main. Sedangkan PC-nya Nerd turunnya sedikit banget, lagi-lagi sedikit banget. Dari 73 ke 65 FPS. Tapi lagi-lagi kita karena berbeda software juga sih. Beda software, Beda iya. software. Yang satu pakai Windows G, yang satu lagi pakai OBS. OBS gitu. Jadi nggak bisa disamain karena gue ngetes PC gue dulu, baru PC lu. Masuk gue ngulang lagi kan, kita terbatas di waktu juga. 3 hari di Bandung. Iya. Intinya sih kalau kalian main game, gak usah pakai recordan segala lah. Ini cuma data pembanding aja gitu loh, skenario aja. Next, untuk game terakhir itu ada CS2. Sebenarnya ini gue mikirnya ngapain kita tes CS2 karena itu game udah berat, bro. Tapi kan siapa tahu ada orang yang pengen main game baru. Tapi di PC jadul. Iya. CS2 juga sama, untuk settingan grafiknya di low, tapi sayangnya kita nggak bisa pakai resolusi Full HD. Jadi kita turunin di HD aja. Terus dia ada fitur FSR-nya, walaupun sebenarnya nggak works juga ya kan, itu kan di PC jadul ya. FSR kita sama-sama set di balance. Pas tanpa di record masih playable banget di PC kita berdua karena bedanya cuma dikit. Lagi-lagi nih soal driver dan teknologi juga ya. Di PC gua itu average-nya tanpa di record tuh 62 FPS, sedangkan di PC lu di 59 FPS. Nah, ini kita nggak tahu kenapa di CS2 malah kita nggak terlalu beda ya. Iya, bahkan gue pas di record gue malah kalah di minimumnya. Menurut gue sih karena ini sih driver supportnya juga. Mungkin driver. Nggak mungkin VRAM ya harusnya. Nggak VRAM mungkin harusnya sih nggak kayaknya. terlalu ngaruh ya. Jadi Jadi driver mungkin. iya. Karena ini game baru. Game baru. Sedangkan pas di record kita sama juga ya. Gua itu PC-nya di 45,9 FPS, PC lu di 44 FPS. Jadi Iya. cuma beda 1 FPS 2 FPS doang. Dan minimumnya gua kalah. Gua minimumnya di 28 FPS, lu di 31 FPS. Jadi memang untuk CS2 ini PC kita berdua ya identik sama lah ya. Jadi Akhirnya ada yang tipis. akhirnya lu menang tipis sih dikit Ini kan banget. Ya. udah selesai nih. Tapi kalau misalnya kita simpulkan ya, berarti Iya. kalau misalnya mereka mau main game lama di PC lama, sebenarnya lebih disarankan untuk pakai PC lu sih. Pakai settingan lu gitu ya. Iya benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau yang lama itu kan dia bakal ke driver lama kan masih masih support tuh. Mungkin kalau game-game baru ya lebih supportnya sama yang Driver yang baru, gitu. mungkin. Karena driver gue tuh mentok di 471 ya untuk Nvidia-nya. Kalau lu di 520-an something lah. Jadi bedanya udah lumayan jauh gitu. Driver support gue tuh di 2021, lu tuh masih support di 2024, Pak. Hah, serius? Iya, Masih ada? driver supportnya iya. Jadi Oh, pantas. itu dia kenapa hasilnya kadang beda, kadang sama gitu kan. Next, jadi sebenarnya kita ada ngetes suhu juga ya sama penggunaan daya. Ini supaya kalian tahu daya efisiensi dari PC kita berdua tuh beda gitu loh. Core i3 3240 tuh TDP-nya di 55 watt, sedangkan Core FF 2400 TDP-nya di 95 watt. Lu di CPU modern kayaknya udah nggak ada ya 95 watt. Udah nggak ada Udah nggak ada ya. Sekarang tuh 65 gitu. Sedangkan untuk GPU-nya GT 1030 DDR4 tuh di angka 20 watt ya, rendah banget ya TDP-nya. Sedangkan 640 ini di angka 55 watt. Balik lagi, GPU kita berdua itu bedanya 5 tahun. Lu Iya. tuh 2017, gua 2012. Jadi wajar TDP GT 640 tinggi gitu loh. Kalau suhu sebenarnya ini gua bodoh banget kemarin nggak minta pasta. Mungkin performa gue bisa lebih tinggi. Kok lu bisa sih nggak ada pastanya? Gue terus lupa, langsung Cok. Nggak, Gue lupa. Ya pas gue balik lagi udah tutup tokonya. Oh. Gue mau minta sama abang yang beli VG nggak enak kan. Gue beli VG di situ tapi minta pastanya di situ. Oh, Jadi, mantap. PC kudet ini tanpa pasta prosesor. Makanya suhu maksimum prosesor gua itu di angka 74 derajat Celcius, sedangkan untuk maksimum temperatur di PC lu di angka di 52 derajat Celcius. Jadi bedanya tuh jauh banget. Idolnya juga ya? Idolnya juga udah lumayan tinggi sih punya gua. Idolnya sama lah overall. Mirip-mirip ya. Sebenarnya kalau misalnya lu mau agak turun lagi tapi tanpa ngeluarin modal masih bisa. Ya kan di belakang nih mas ada odol gratisan nih. Oh iya juga ya. Nah, Gua gak kepikiran, Cok. Gua baru sadar setelah gua benchmark nih kenapa suhu gua tinggi banget. Pas gua buka, anjing, kagak ada pastanya.
Oh iya, akhirnya. Iya. Dan kita ngomongin soal efisiensi ya. Lagi-lagi memang spesifikasi kita berdua tuh beda. Jadi PC kudet tuh prosesor jalan di 55 watt, PC lu jalan di 19 watt. Ya overall walaupun gua kalah hampir 2 kali lipat ya sama lu ya Iya. di performa, tapi gua menang di efisiensi. Iya, efisiensi powernya ya. Oke, dan terakhir ini gue lupa karena kita pakai dua sistem yang berbeda. Lu pakai SSD, gue pakai hard disk. Jadi pas kita tes Crystal Disk Mark atau benchmark storage, lu tuh read-nya di angka 231 Mbps per second, sedangkan gue di angka 116 Mbps per second, hampir 2 kali lipat lebih kenceng dari Taruhlah 2 kali lipat. Iya. Tapi gua rasa harusnya SATA tuh nggak segitu sih. Karena ini kan SSD SATA. SSD udah lama juga kan, SSD second kan. second. Iya. Bekas. Mining ya lu ya kemarin. Iya, bekas mining. Isinya Linux gitu. Oke, jadi kira-kira itu dia video part kedua Rakit PC 1 Juta Challenge dari kita berdua, dari Nerd TV dan juga dari Kudetek. Dan penilaiannya berdasarkan performance memang Kudetek lebih unggul ya. Tapi berdasarkan efisiensi daya, Nerd TV lebih unggul. Tapi tetap gue janjinya waktu itu kan performanya mana yang lebih kenceng, Iya. itu yang akan gue kasih. Berarti ya secara resmi gue akan memberikan PC ini kepada Kudetek. Terima kasih. Harusnya sih di giveaway nama dia ya. Ya, balik lagi memang kita akan giveaway ini nih. Oh iya? Iya. Benar? Benar. Wah mantap. Syaratnya sendiri nanti kita taruh di deskripsi. Ya ada di deskripsi di bawah ya, Iya. kalian tinggal baca aja. Nanti kalau misalnya kita taruh di tanggal berapa nih kira-kira enaknya nih pemenangnya nih? Pemenangnya nanti kita taruh di deskripsi juga deh, soalnya Oke. kita belum tahu mau upload kapan kan. Oh iya. Betul. Mungkin dalam waktu dekat kita akan upload di Maret awal lah ya. Sekitar Jadi, Maret awal. Follow up terus kita berdua dari mulai pengumuman giveaway dan juga pemenangnya siapa. Jadi kita bakal giveawayin 2 PC ini ya untuk kalian yang beruntung. Nanti cara ikutannya gimana ada di deskripsi video ini pastinya. Oke lah. Sepertinya sudah jam 12 Lebih lewat. ya. Ini tadi ada yang Kita ngetok harus- juga. Kita sudah harus check out sepertinya dari sini. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada saran challenge lain apa ya di kita berdua, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia video dari kami. Semoga kalian suka, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau memang nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe channelnya Kudetek dan juga Not review. Nerd Review pastinya. Sampai jumpa di challenge-challenge berikutnya. Bye-bye!